Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman komunitas YouTube yang part pertama. Langsung saja saya mulai. Apa itu pedoman komunitas YouTube? Pedoman komunitas YouTube adalah aturan umum yang membantu memastikan YouTube menjadi tempat terbaik untuk mendengarkan, berbagi, dan membentuk komunitas. Yang pertama, seks dan ketelanjangan. Konten seperti pornografi yang dimaksudkan untuk memberi kepuasan seksual tidak diizinkan di YouTube. Contohnya, menyebarkan video seorang selebriti sedang mandi, atau mungkin ada kesalahan busana, tapi di video itu hanya fokus pada bagian tubuh yang terbuka, seperti itu. Yang diizinkan yaitu konten unsur ketelanjangan yang tujuannya untuk edukasi, dokumenter, ilmiah, atau artistik selama tidak dilakukan dengan cara yang tidak pantas. Misalnya, diberikan batas usia pada video konten tersebut. Kemudian juga bisa diberikan deskripsi maupun judul untuk membantu penonton menemukan dan memahami tujuan dari konten itu. Kemudian kebencian, konten yang mendorong kekerasan atau kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan sejumlah atribut seperti tidak terbatas pada usia, ras, jenis kelamin, atau agama tidak diizinkan. Yang diizinkan, konten berisi kekerasan atau kebencian, akan tetapi kreator dengan jelas mengajak kita menjauhi isi dari konten tersebut. Misalnya, dari gambar itu, kreator mengupload video tentang Nazi, mungkin sejarahnya, idealismenya, akan tetapi kreator mendorong kita untuk menjauhi sifat-sifat yang mencerminkan Nazi tersebut. Kemudian spam, yaitu konten yang diposting secara berlebihan, berulang, atau tidak ditargetkan, atau konten yang menjanjikan pengguna bahwa mereka akan melihat sesuatu, tetapi justru mengarahkan mereka keluar situs, akan dianggap sebagai spam. Ya, misalnya, di isi videonya mengajak kita mengunjungi suatu situs yang merupakan situs penipuan misalnya. Dengan mengunjungi situs itu, maka kita yang akan rugi. Seperti misalnya ada meminta info pribadi seperti itu. Nah, masuk spam. Yang kedua, di kolom komentar juga, apabila mungkin ada yang share link-link seperti itu, jangan sembarangan diklik, bisa saja itu merupakan spam. Sama untuk di deskripsi, ya, bisa saja merupakan spam. Nah, kemudian dalam komentar yang mungkin tidak mengandung situs-situs penipuan, akan tetapi berulang. Misalnya,
wah bagus sekali konten ini, tapi diketik terus menerus sampai sangat banyak, itu juga termasuk spam. Senjata api, konten yang menjual senjata api atau memberi petunjuk pada penonton cara membuat senjata api, amunisi, dan aksesoris tertentu, atau cara memasang aksesoris tersebut tidak diizinkan. Nah, bagaimana tentang demonstrasi menembak? Diperbolehkan, asalkan di deskripsi maupun di kolom komentar di video tersebut tidak disertai link cara membeli senjata, mungkin cara membuat senjatanya, amunisinya, atau mungkin modifikasi senjatanya atau pemasangan aksesoris dari senjatanya. Yang kelima, merugikan dan berbahaya. Jika kontennya berisi tentang tantangan yang menimbulkan risiko cedera fisik dan lelucon yang membuat korban merasa terancam, bahaya serius, atau yang menimbulkan tekanan emosional berat pada anak di bawah umur. Misalnya, ada di dalam video yang diupload itu berisi tantangan melompat dari pohon. Nah, hal tersebut tidak boleh. Bisa juga bercanda menggunakan topeng kemudian bawa senjata bohongan, tetapi target yang kita bercanda itu tidak paham, malah dianggap serius. Nah, hal tersebut berpotensi membuat target atau teman kita itu takut. Ya, hal terburuknya bisa sampai trauma seperti itu. Nah, yang dibolehkan yaitu laporan berita membahas tentang hal berbahaya. Misalnya ada kecelakaan atau mungkin ada perang kecil-kecilan seperti itu kalau dibahas di dalam suatu berita itu boleh. Kan tetapi video misalnya penembakan itu tidak boleh diputar dalam konten videonya. Sekian dulu, ini akan lanjut ke part 2. Terima kasih.